Apakah kita hanya cukup dalam datangnya bulan Maulid, kita kumpul ramai-ramai, baca salawat, selepas itu pulang, makan, tidur, sudah selesai. Lepas bulan Maulid, kembali lagi dosa, maksiat, jarang bersalawat. Malah orang-orang boleh berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah SAW sudah menjelaskan di hadis yang sahih, man shalla alayya fil yawmi wal layla 10 marratin kutibat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Di riwayat lain, adrakathu syafa'ati yaumil qiyamah. Orang-orang yang salawat kepada Rasul dalam satu hari. Ini hadiah untuk tuan-tuan, puan-puan. Satu hari. Setiap satu hari tidak boleh lepas satu hari belum bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku dalam satu hari dan satu malam 10 kali saja. Hanya 10 kali. Saya yakin 10 kali tidak lebih dari 2 minit. Tidak lebih dari 2 minit. 24 jam dalam satu hari, 2 minit ikhlas salawat kepada Rasul. Apa yang kita dapat? Syafaat Rasul. Syafaat Rasul. Kalau kita dapat seorang berkata, orang-orang yang bersalawat kepada Sultan akan dapatkan hadiah besar. Bagaimana kita? Mau salawat? Tidak. Semua bersalawat. Setiap hari bukan 10 kali lagi. Mau 1.000. Supaya kenapa? Sultan senang, raja senang, orang-orang besar senang. Nanti kalau dia senang, kita dapat hadiah besar. Apakah kita tidak mau Rasulullah juga senang? Kalau kita bersalawat, sebagaimana di riwayat lain, kita saat bersalawat, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian Allah hantarkan kepadaku. Allah nampakkan kepada Rasul, ya Rasulullah, ini salawat tuan-tuan, puan-puan dari jamaah Masjid Al-Furqan. Disampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi boleh nama kita dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat apa? Lewat salawat. Jadi jamaah sekalian, kita mencinta Rasul bukan hanya duduk di majlis untuk kita bersalawat. Lepas majlis kita sudah tidak bersalawat lagi. Yang semestinya cinta Rasul, setiap hari kita bersalawat. Cinta Rasul, setiap hari dalam kehidupan kita ada maulid. Saya tidak setuju ada maulid dalam satu tahun satu kali. Dalam satu tahun satu kali maulid tidak cukup. Kalau boleh setiap hari. Dan setiap hari kita rasa Rasulullah bukan hanya datang atau hadir pas acara maulid saja. Tapi Rasul selalu ada dalam kehidupan kita. Rasul ada di dalam fikiran kita. Rasul ada di dalam hati kita. Rasulullah ada di dalam dada kita. Rasulullah ada dalam amalan-amalan kita sehari-hari. Kita buktikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik itu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah berfirman suratul Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang istimewa. Malah orang-orang dijaminkan posisi dekat bersama Rasul nanti di hari kiamat. Ada orang-orang terpilih. Ada orang-orang terpilih. Orang yang terdekat kepada Allah hari kiamat siapa? Ahlul Quran. Orang yang terdekat kepada Rasul hari kiamat siapa? 2. Yang pertama, orang yang senantiasa di dalam dunianya dia selalu bersalawat kepada Rasul. Rasulullah SAW bersabda, aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat kepadaku hari kiamat, yang paling banyak salawat kepadaku. Kita berapa kali salawat?
Kalau kita baca surat kabar 1 jam, 2 jam. Kita tengok TV, ada lagi film barat lagi, kita tidak bosan, senang. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kita pergi ke mall, kita bawa hiburan, kita punya anak, budak jalan-jalan, busing-busing. Dari jam subuh, jam pagi, jam 7, pulang ke rumah sudah jam petang. Berapa jam habis? Hiburan, senang. Tapi berbanyak salawat kepada Rasul, kita mendapatkan duduk dekat sama Rasul hari kiamat. Jadi kita menjadi orang dalam satu majlis bersama Rasulullah SAW. Yang kedua, orang yang terdekat kepada Rasul nanti di hari kiamat, orang yang paling mulia akhlaknya. Ini soal akhlak. Sekarang banyak umat Islam, kerusakan umat Islam karena akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, jaga 2 hal. Saya bertanya tuan-tuan, puan-puan, iman kepada Allah tidak? Jawab. Iman tidak. Iman kepada hari akhir tidak. Faham hari akhir? Hari kiamat. Percaya hari kiamat? Yakin hari kiamat? Kata Rasulullah, kalau anda percaya Allah, percaya hari kiamat, mesti jaga 2 hal. Berkata-kata yang baik atau diam. Atau diam. Ini sekarang kita kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara selain yang baik. Amar ma'ruf, nahi munkar, zikir, istighfar, doa, baca Quran, berdakwah. Tidak pernah ada kata yang tidak bagus. Semacam itu sahabat, semacam itu para alim ulama, semua menjaga. Malah salah satu cerita di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Rabi' Ibn Khuthayim rahimahullah, kalau kita duduk bersama dia 1 tahun, di samping dia, kita temani sahabat sama dia 1 tahun, dia tidak mau mula berbicara. Dia lebih banyak diam daripada berbicara, daripada berkata-kata. Kalau dia berbicara, mesti jawab. Kalau ada soalan, dia jawab. Kalau tidak ada soalan, tidak jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus diam. Kalau kita duduk 1 tahun sama dia, dia tidak mula berbicara. Kita sekarang dari pagi sampai malam berapa kali berbicara? Berapa kali kata-kata? Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Fakkir fima taqul, fa in kana khairan faqul wa illa fasmut." Berfikirlah sebelum anda berkata-kata. Ini nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Berfikirlah sebelum berkata-kata. Kalau berkata itu baik, silahkan teruskan. Kalau tidak baik, diam. Sekarang kita teruskan kata-kata, habis itu astagfirullah. Ya Allah maaf, terus saya kata. Sudah teruskan kata astagfirullahalazim. Memang manusia. Itulah kata Allah, innahu kana zaluman jahula, sungguh manusia amat zalim dan amat bodoh. Macam itu berlaku manusia, zalim, sangat zalim dan sangat bodoh. Dia tidak boleh jaga diri. Padahal ini sama sebabnya lidah, sebabnya lisan, sebabnya kata-kata. Rasulullah SAW bersabda, boleh jadi seorang masuk ke neraka 70 tahun sebabnya 1 kata. Na'udzubillah. Sebabnya 1 kata
masuk neraka 70 tahun. Bagaimana kalau 100 kata? Berapa tahun? 700 tahun. Apalagi ibu-ibu, kaum wanita. Mohon maaf, ibu-ibu, mohon maaf. Maaf tidak? Maafi enggak? Ikhlas. Saya pernah jumpa seorang ibu, dia berkata, Ustaz, Alhamdulillah, saya tidak pernah bagi kata-kata yang tidak bagus terhadap sahabat. Saya tidak pernah ghibah, saya tidak pernah gosip. Tapi saya punya satu masalah, suka mendengar gosip. Dia tidak kata-kata tapi mendengar. Dosanya sama. Dosanya sama. Orang yang mendengar maupun perkata sama dosa. Dan kata Rasulullah, itu sebabnya kaum wanita banyak masuk neraka, sebabnya ini. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang boleh jaga lidah itu, kata Rasul, saya jamin masuk surga. Janji Rasulullah, janji. Ada janji Rasulullah, orang yang boleh jaga ini, tahu ini? Tahu tidak? Ini baik. Padahal ini dia punya daging tipis kan? Berapa kali gigit sendiri? Pernah kan? Sambil lagi makan, senang makan, sedap ya? Makanan Arab. Sedap makanan, astagfirullahaladzim. Ada apa? Saya gigit sendiri. Masa tidak boleh kontrol? Macam orang boleh gigit sendiri? Macam mana? Karena kita punya lidah saja tidak boleh kontrol. Oleh karena selalu gigit sendiri. Kadang kita gigit sendiri sambil ada darah, keluar darah. Mudah-mudahan keluar darah, Allah ampuni dosa kata-kata ini. Ini karena selalu. Oleh karena itu kita ganti. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan, kalau anda percaya Allah, percaya hari akhirat, jagalah kata-kata. Kalau baik, teruskan. Tidak baik, diamkan. Kalau umat terdahulu, umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, kalau mereka berpuasa, tidak ada kata-kata. Tidak ada kata-kata. Jadi kalau ada orang mau bagi bicara, dia tidak jawab, oh ini lagi puasa. Ini sekarang di bulan Ramadan, kita lagi puasa, malah hancur puasa gara-gara kata-kata. Subhan, malah terbalik. Semestinya, kita setiap hari puasa. Bukan puasa makan, minum, tapi puasa kata-kata. Boleh tidak? Boleh? Siap? Mulai malam ini malam Jumat. Ya, saya minta karena malam Jumat malam barakah. Dan Rasulullah SAW mengkhususkan malam Jumat berbanyak salawat kepada Rasul. Sebagaimana di hadis Abi Daud dan yang lainnya, "Aktsiru alayya min as-salati yawm al-jum'ati wa lailataha, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Berbanyaklah salawat kepadaku malam Jumat dan hari Jumat. Karena sungguh salawat kalian Allah hantarkan kepadaku di Madinah. Allah hantarkan. Jadi kita khusus jaga lidah, tidak boleh berkata-kata, apalagi kata-kata negatif, apalagi kata-kata kotor, apalagi kata-kata tidak bagus. Dan insyaAllah nanti ada satu hari, ada kuliah duha, ceramah duha khusus muslimah, kaum muslimah. Saya bagikan satu ceramah, satu syarahan khusus 10 kata tidak boleh dibawa. Kenapa saya khususkan muslimah? Karena muslimah lebih banyak kata-kata daripada lelaki. Apalagi kata-kata sama dia punya anak.
anak budak kecil, cucu. Ada 10 kata, kalau seorang ibu berkata itu sama dia punya anak, dia punya hati sudah hancur. Jadi besok-besok dia sudah besar, sudah tidak pandai lagi. Susah belajar, susah baca, susah agama, susah jadi anak salih salihah. Macam mana susah itu? Sebabnya 10 kata yang sudah disampaikan oleh pada orang tua. InsyaAllah nanti ada syarahan khusus itu, supaya kita jaga. Banyak orang tidak sadar, dia harap punya anak salih salihah, tapi dia sendiri menghancurkan rasa iman dan rasa yakin dalam hati dia punya anak. Jadi khusus saya mohon tuan-tuan puan-puan, ini malam Jumat, kita khususkan bersalawat kepada Rasul. Kita di Indon kemarin saya umumkan di media, di TV One, dan kita sudah sebarkan banyak ceramah-ceramah di seluruh majlis ta'lim, seluruh kota, seluruh acara. Saya bagi kepada jamaah amalan. Kita ini bulan Rabiul Awal, kita mau hadiahkan untuk Rasulullah SAW 100 juta salawat. 100 juta salawat. Karena mungkin Indonesia kan ramai orang ya. 200 juta lah. Jadi satu orang saja satu kali salawat sudah habis. Tapi saya kumpulkan semua jamaah 100 juta dalam satu bulan Rabiul Awal ini. Kita bagi hadiah Rasulullah SAW. Saya sekarang minta tuan-tuan puan-puan, mula malam ini anda punya tugas, setiap salat anda bersalawat. Setiap salat anda bersalawat. Boleh anda setiap salat 200 kali salawat. 200 kali 5 waktu berapa? 1.000. Ini satu hari. Berapa hari lagi? Bulan Rabiul Awal masih lama lagi ya, 20 lebih hari. Kita boleh 2.000, boleh 2 juta kita kasih hadiah. Niat apa? Anda punya hajat, punya soalan, punya masalah, punya hutang, ingin haji, ingin umrah, suami istri yang sudah lama menikah belum punya keturunan, anda lagi sakit, subhanallah, berbanyak salawat, jamin obat semua. Ini bukan kata saya, kata Rasulullah SAW. Sebagaimana di hadis yang dihasankan oleh ulama, tukfa hammuk wa yughfaru dhanbuk wa tuqda hajatuk. Dalam salawat kepada Rasul anda mendapatkan 3 hal. Di luar syafaat anda dapat 3 hal. Yang pertama, dikabulkan segala hajat. Yang kedua, diampuni segala dosa. Yang ketiga, mendapatkan kemudahan dari segala kesusahan. Segala sulit, susah, Allah kasih kemudahan. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, anda siap untuk salawat itu, anda sendiri nanti lihat. Sudah banyak beza. Beza dalam hati, beza fikiran, beza usaha, beza, semua jadi bagus. Lebih bagus. Jauh lebih baik. Tuan-tuan, puan-puan siap? 1.000 salawat dalam satu hari? Boleh kan? Boleh? Atau mau fikir dulu? Boleh. Boleh insya-Allah. Jangan kata insya-Allah saja. Insya-Allah tidak cukup, tapi boleh insya-Allah. Fa idza azamta fatawakkal. Azam dulu, ada azam. Jangan insya-Allah. Gimana tuan? Siap? Insya-Allah. Terus bila? Insya-Allah. Bila lagi? Insya-Allah. Jawab insya-Allah saja, tidak ada amalan. Tapi kalau kita berkata siap
boleh, insya berarti ada niat. Fa idza azamta, ada azam, baru tawakal kepada Allah SWT. Dan sederhana. Salawat itu banyak macam. Dan sederhana sekali. Anda boleh mau bawa Sayyiduna boleh, tidak bawa Sayyiduna boleh. Dua-duanya boleh. Jangan anda mana ada orang kata Sayyiduna itu tidak boleh, ini tidak benar, semua boleh. Dua-dua boleh. Mau baca salawat panjang boleh, mau pendek boleh. Tidak menjadi masalah. Dan saya selalu berikan kepada jemaah salawat sederhana. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tapi kalau nomor satu salawat, yang terbaik, yang terbagus, yang teragung, yang termulia, nomor satu, salawat Ibrahimiyah. Sudah muazzan ya? Kalau sudah muazzan, bagi tahu ya. Salawat Ibrahimiyah, itu yang nomor satu. Tak ada lebih baik dan lebih bagus daripada salawat Ibrahimiyah. Yang lain semua boleh. Semua boleh. Tapi kita mencari yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih sempurna, salawat Ibrahimiyah. Kenapa salawat Ibrahimiyah lebih bagus? Karena itu langsung dibenarkan oleh Allah. Allah benarkan salawat itu. Waktu turunnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waktu Allah mewajibkan salat 5 waktu di dalam cerita Isra Mi'raj, semua tahu. Di situ turun at-tahiyat. Jadi dulu awal mula-mula baca tahiyat tidak ada salawat. Jadi baca tahiyatul thayyibatus salawatul mubarakat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salawat. Baru turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, bersalawatlah kepada Rasul. Sahabat datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, kami boleh tahu salam kepadamu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini sudah boleh, sudah tahu. Tapi macam mana salawat? Rasul diam, tidak menjawab. Datang malaikat Jibril bawa salawat Ibrahimiyah. Berarti wahyu. Ini datang wahyu. Kalau wahyu berarti dari Allah. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salawat ada 6 riwayat. Ada hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Ada 6 riwayat dari hadis ini. Dan semua benar. Tapi saya bagi tuan-tuan, puan-puan cara mudah. Ini salawat Ibrahimiyah lumayan panjang. Kalau kita mau baca 1000, banyak sekali. Mungkin habis banyak masa. Saya kasih cara mudah sekali, sederhana, anda boleh bawa. Anda mula, anda sekarang mau salawat 1000 dalam satu hari. Setiap salat 200. Kalau anda merasa 200 kali salawat dalam satu kali salat, mungkin banyak, boleh anda bagi. Macam mana bagi? Sebelum salat 100. Selepas salat 100. Jadi 200. 5 waktu 1000. Anda mula salawat dengan salawat Ibrahimiyah. Anda mula salawat dengan salawat Ibrahimiyah. Berapa kali? 10 kali. Kenapa saya kata 10 kali? Karena Rasulullah berkata 10 kali. Ini kan saya tadi bawa hadis. Barang siapa yang salawat kepadaku dalam satu hari 10 kali dapat syafaatku.
Jadi kita 10 kali, tinggal berapa? Dalam 100, tinggal 90. 90 boleh bawa salawat pendek. Faham? Jadi mula salawat Ibrahimiyah supaya kita benar-benar dapat salawat yang langsung dari Allah. Lebih karena salawat Ibrahimiyah panjang daripada nanti salah-salah. Allahumma shalli ala. Boleh jaga perlahan-lahan, santai, nikmat, hayati 10 kali salawat Ibrahimiyah lebih. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Cuba sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ini dalam 1 minit boleh 50. 1 minit saja 50. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Mau lebih mudah lagi boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Semampu kita boleh. Tidak menjadi masalah. Mau bagi Sayyiduna boleh, tidak bagi Sayyiduna juga boleh. Ini khusus. Saya mohon ya, mohon tuan-tuan, puan-puan, tolong jaga. Khusus malam ini. Apalagi bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan dengan berbanyak salawat, Allah jadikan masa yang akan datang insya-Allah lebih baik rezeki, lebih baik sehat, lebih baik umur, lebih baik rumah tangga, lebih baik dalam usaha, dalam semua amalan-amalan kita, dalam ibadah pun mudah-mudahan jadi lebih baik. Salawat kepada Rasul bukan main-main, tapi salawat kepada Rasul banyak manfaat, banyak istimewa untuk kesihatan kita, fikiran kita, hati kita, untuk kehidupan kita sehari-hari. Mana Allah akan keringkan malaikat yang selalu bersama kita karena sebabnya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, anda kalau ada orang berkata-kata, ini salah satu contoh Rasul. Kalau ada orang datang berkata-kata, Assalamualaikum, kita jawab, Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Anda mau ke mana? Mau ke rumah, keluar rumah, naik kereta, keluar kereta, jalan kaki, mau ke masjid, keluar masjid, mau ke mana saja, selalu bawa salawat. Jadi jangan ada masa kita buang untuk kata-kata yang tidak bagus. Jadi kalau ada orang kata-kata, Allahumma salli ala Muhammad. Sudah makan, Allahumma salli ala Muhammad. Mau ke mana lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Teruskan saja. Insya Allah lebih bagus. Saya bawa satu amalan dalam diri saya. Saya mau tahan 3 hari. Tidak boleh berkata-kata satu pun tidak boleh. Selama 3 hari. Saya mau tahan. Saya mau lihat. Apakah saya boleh 3 hari tidak berkata-kata? Tidak. Hari pertama saya isi zikir. Salawat ada, boleh tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saya punya satu murid di kota Madinah, subhanallah. Dia hafal Al-Quran. Umur sekarang 22 tahun. Hafal 30 juz. Dalam 1 tahun, boleh khatam Al-Quran 1000 kali. 1000. Dia khatam dalam 1 tahun. Tapi tidak ada kata-kata. Kalau saya jumpa, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau ke mana? Mau ke masjid. Sudah makan? Belum. Terus baca. Tidak ada berhenti baca Quran. Umur 22 tahun. Pernah dia satu jalan, ikut mau ke masjid, ada kereta. Tabrak kereta, terus dia pingsan, koma, bawa ke hospital. Hampir 1 minggu tidak sadar. Sambil diperiksa-periksa masih hidup, tapi tidak sadar. Tapi subhanallah, selama 1 minggu dia tidak sadar,
dia baca Quran. Di bawah sadar. Karena dia selalu baca Quran, jadi bawah sadar bawa Quran. Kita tidak tahu nih, bawah sadar bawa apa. Karaoke lah kah? Apa, lagu-lagu kah? Macam-macam. Jadi saya mau tahan diri selama 3 hari, tidak boleh kata-kata. Hanya bersalawat. Tapi saya tidak bagi tahu istri saya. Jadi setiap saya masuk rumah, biasa kalau kita mau tahan tidak berkata-kata, mesti jauh dari orang. Kalau sama orang nanti 24 jam diam, ini fikiran, ini orang gila ini orang. Macam mana ini orang? Ini bukan normal ini orang. Tapi demi keselamatan kita dari neraka Jahannam, biar orang manusia berkata saya tidak normal, tapi di akhirat selamat, alhamdulillah. Biar saja tidak normal di dunia. Alhamdulillah hari pertama sudah berjalan. Istri berkata, saya hanya jawab, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau ke mana? Mau ke masjid. Pulang. Saya duduk di bilik tidur. Jadi istri saya masuk, saya pura-pura tidur. Karena saya tidak mau, kalau saya duduk sama-sama mesti banyak kata-kata. Dia masuk bilik, saya tidur. Dia keluar, saya bangun, zikir terus. Alhamdulillah hari pertama sudah jalan. Hari kedua dia siapin makan, saya makan. Terus saya makan, terus diam saja, tidak satu kata, hanya zikir saja. Dia pun heran, dia tanya sama saya, macam mana makan? Sedap? Sedap. Subhanallah, alhamdulillah. Mau lagi? Tidak. Subhanallah, alhamdulillah. Terus habis ini mau kemana lagi? Tidak kemana-mana. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi hanya jawab apa dia soal. Hari kedua, alhamdulillah berjalan lancar. Tapi saya mula nampak istri sudah rasa, ini ada apa ini sama suami saya ini. 2 hari tidak bercakap-cakap sama saya. Jangan-jangan marah sama saya. Saya sabar. Saya tidak bagi tahu. Niat saya mau lihat. Macam mana boleh saya tahan. Tidak berkata. Ini kan kita manusia, mohon maaf. Manusia ini selalu mau kata-kata. Dia tahan. Tapi ini lidah mau keluar. Biarpun kita tutup. Dia dorong mau keluar. Bukan. Saya mau keluar. Mau bebas. Ini manusia. Pas hari ketiga, saya duduk di bilik, lepas subuh saya pulang. Kemudian saya teruskan zikir. Kemudian begitu saya dengar ada pintu mau buka masuk istri, saya pura-pura tidur. Tapi dia buka pintu bilik itu keras. Langsung dia marah. Bangun, ada apa 3 hari tidak cakap-cakap sama saya? Astaghfirullahaladzim, saya kaget. Apa salah saya? Apa dosa saya? Saya bilang, sayang, ini sekarang sudah habis ini. Belum 3 hari ini, saya masih berkata-kata. Maaf sayang, saya bukan maksud marah. Saya ada niat latihan. Macam mana boleh saya tahan 3 hari tidak berkata-kata. Saya mau habiskan 3 hari khusus zikirullah. Baca Quran, bersalawat. Karena sepanjang hidup kita 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, berapa ribu, berapa juta kata-kata yang menghabiskan dosa kita. Banyak dosa kita. Sebab kata-kata. Saya mau mudah-mudahan di Allah ampuni dosa. Habis saya bagi tahu manfaat daripada diam, manfaat daripada banyak zikir, tidak boleh berkata-kata yang tidak bagus. Istri saya sendiri habis itu 1 minggu tidak berkata-kata sama saya. Masya Allah, langsung dia praktik. Itulah kita boleh, ya. Tapi sebelum supaya tidak ada masalah, boleh kita bagi tahu suami, suami bagi tahu istri, supaya sama-sama maklum, ya. Kalau sama-sama diam, nanti orang fikir ada apa ini orang manusia ini. Ini ajaran ini orang Arab ini ustaz Arab ini. Ya. InsyaAllah tidak ada ajaran yang mensesatkan, tapi insyaAllah ajaran bagus, karena ini manfaat bagi kita. Saya yakin, saya tidak minta 3 hari, tapi saya minta 1 hari. Mulai malam ini,
ya, habis lepas salat Isya, bolehlah, karena habis salat kan salaman sama saya, insyaallah sama-sama salaman, ada orang tua saya di sini. Habis salaman boleh kata-kata tapi sedikit ya, tidak panjang lagi lah. Habis itu kita sudah puasa. Puasa apa? Puasa lidah, puasa lisan, puasa mulut, tidak berkata-kata. Sambil bila? Sambil besok salat Isya Jumat. Jadi habiskan sepanjang malam Jumat sama hari Jumat berbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah saya yakin dan saya jamin Anda tuan-tuan puan-puan, Anda akan rasa nikmat dalam hati. Di sini kalau sudah nikmat ini, faham ini? Bukan gantung saya ya, dalam. Faham ini? Ini kalau sudah aman, sudah bahagia, sudah tenang, dunia akhirat bahagia. Ini kuncinya di sini. Macam mana ini boleh tenang, macam ini boleh santai, bagaimana macam ini boleh nikmat, bahagia ini? Dua yang boleh bantu sempurna kita punya kalbu, bahagia kita punya jiwa, bersih kita punya hati, ada dua. Yang pertama memerlukan sabun. Tahu sabun? Faham sabun? Yang kedua, air. Air. Ini sekarang kalau baju kotor, kita bawa apa? Cuci kan? Kalau masuk dalam mesin cuci, belum bersih, kita keluar lagi, kita bagi tangan. Gosok tangan. Bagi sabun, berapa kali sabun, berapa kali air, supaya bersih. Ini kalbu, mesti juga dua. Untuk bersih, sabun sama air. Apa itu sabun? Masa kita ini sekarang pulang ke rumah bawa hati masuk mesin cuci ya, bersih. Kata Ustaz Madinah ini sabun, bagi sabun. Macam mana bagi sabun? Sabun kalbu zikrullah. Sabun kalbu zikrullah. Air kalbu yang membersihkan kalbu apa? Air mata. Air mata. Subhanallah. Apalagi di malam hari. Saya akhir sudah muazan. Saya akhir. Nanti tuan-tuan puan-puan mau tidur. Anda lagi berbaring, mau tidur ya. Sebelum tidur, Anda bersalawat. Anda bertasbih. Bertahlil, apa saja Anda senang zikir boleh bawa. Tapi saya harap, mohon, ini karena malam Jumat, khususkan salawat kepada Rasul. Kenapa malam Jumat khusus salawat? Karena Rasulullah minta malam Jumat salawat. Rasul minta. Jadi kita baring, kita bersalawat. Tapi kali ini saya mohon, tuan-tuan puan-puan, bersalawat sambil nangis. Sambil nangis. Ini zikir sabun, mampu dia bersih. Tapi zikir sendiri tidak cukup. Mesti ada air. Sama-sama air baru kita punya kalbu menjadi insyaAllah cermin, mutiara, nikmat, bahagia. Itu air adalah air mata. Boleh mula-mula kalau Anda lagi bersalawat, belum pandai nangis, tidak apa, pura-pura nangislah. Boleh. Saya serius ini. Pura-pura nangis. Misal, contoh. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Ini belum ada air mata kan? Tapi sudah mau nangis kan? Mula pura-pura nangis, insyaAllah 10 kali salawat, udah keluar air mata. Terus air mata. Lama-lama ini latihan, ya. Salat khusyuk pun ada latihan. Tidak boleh langsung khusyuk, tidak boleh langsung nikmat zikir, tapi ada latihan. Macam mana latihan? Pura-pura nangis. Ini bukan bohong, ya. Ini bukan dosa. Tapi kita punya niat supaya kalbu kita boleh nikmat salawat kepada Rasulullah. InsyaAllah dalam latihan ini, saya yakin Anda boleh coba, Anda boleh amalkan. InsyaAllah lama-lama Anda sendiri akan rasa
nikmatnya salawat, indahnya salawat. Apalagi kalau kita lagi bersalawat, boleh kita hayati Rasulullah ada di hadapan mata kita. Rasulullah ada di hadapan mata kita. Rasulullah lagi mendengar salawat kita. Rasulullah membalas salawat kita. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini, waktunya sangat terbatas, marilah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan dalam doa kita bersama di majlis ilmu malam ini, malam Jumat yang penuh barakah, mudah-mudahan walaupun saya pertama kali ke masjid ini, tapi alhamdulillah saya senang, sejuk, senang masjid ini, bagus. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan boleh berkenan untuk jemput lagi ya, biar selalu insyaAllah silaturahim. Kalau mau satu kali ada apa-apalah, kita sama-sama ya, berjuang. Di mana orang jemput, insyaAllah kami siap datang. Mudah-mudahan dalam doa tuan-tuan, puan-puan, Allah berikan kemudahan. Dan saya jauh dari kota Madinah, saya tinggalkan kota Madinah. Kali ini pertama kali ada orang tua saya datang, mau nampak umat Islam di Malaysia, mau nampak berjuangan kami dalam dakwah. Saya punya masjid di kota Madinah, saya tinggalkan ibu saya tinggalkan keluarga saya. Demi apa? Satu, umat Islam mesti bersatu. Umat Islam mesti saling cinta. Umat Islam damai. Umat Islam mesti seluruh dunia hormat. Seluruh dunia hormat. Seluruh dunia takut sama orang Islam. Bukan takut karena orang Islam jahat, tapi karena orang Islam adil, orang Islam jujur, orang Islam baik lahir batin. Dan orang Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inilah saatnya, dan saya yakin masa ini masa Islam. Memang sekarang kita menghadapi macam cubaan, macam ujian, tapi insyaAllah semua ini ada habisnya, ada ujungnya. Tidak akan selama-lamanya kita dihina, tidak selama-lamanya kita diinjak, tidak selama-lamanya kita dibodohi, tidak selama-lamanya kita dizalimi. Ada satu saat dengan izin Allah akan umat Islam sibar di seluruh muka bumi. Sibar adil, sibar aman, sibar kejujuran, sibar cinta, damai, sejahtera, bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana masa dulu zaman Rasul dan sahabat, insyaAllah akan sebentar lagi kembali lagi umat Islam juga, insyaAllah menjadi rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, marilah sama-sama berdoa, memohon pimpinan Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita sama-sama menjadi seorang hamba Allah yang salih-salihah sampai akhir hayat, supaya kita masuk orang-orang yang dibanggakan oleh Allah, orang yang diterima oleh Allah, orang yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Jadikanlah kami bersama orang salih hari kiamat. Ya Allah, ma'murkan surah Al-Furqan ini ya Allah menjadi surah yang ma'mur, yang barakah. Ya Allah, rahmatilah jamaah Masjid Al-Furqan ini ya Rabbal Alamin. Menjadi ya Allah senantiasa masjid ini ma'mur dengan jamaah, ma'mur dengan iman, ma'mur dengan malaikah. Ya Allah, aku mohon untuk tuan-tuan, puan-puan ya Allah, ampuni segala dosa semua yang hadir ya Allah. Sucikan hatinya, bersihkan jiwanya, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, muliakan dunia akhirat, terima segala amal ibadahnya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan
sama-sama berkumpul dan berjumpa di majlis ilmu malam ini, di malam Jumat ini yang penuh barakat dan rahmat darimu. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah, Ya Latif Ya Khabir, Ya Allah, Ya Sami'u Ya Basir, Ya Allah, Ya Awwal Ya Akhir, Ya Allah, Ya Zahir Ya Batin. Berilah kepada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di surgamu ya Allah, di surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah sekalian, ya Allah, beri kepadamu ya Allah, kepada mereka ya Allah perlindunganmu ya Allah, senantiasa dalam lindungan Allah, rumah sakinah mawaddah rahmah, keluarga ya Allah, anak salih salihah, cucu salih salihah. Ya Allah, jadikan negara Malaysia ya Allah senantiasa baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara Malaysia ya Allah senantiasa ma'mur dengan taqwa. Negara Malaysia ma'mur dengan Al-Quran. Negara Malaysia ma'mur dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, ampunilah orang tua kami. Orang tua kami ya Allah, orang tua kami ya Allah. Kami tidak mampu dan tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikan orang tua kami mulia di sisimu dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ampuni saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, jadikan majlis ilmu kami malam Jumat ini menjadi majlis saksi baik di hadapanmu hari kiamat. Ya Allah, aku mohon, ya Allah, aku mohon untuk semua ya Allah jamaah yang hadir pulang malam ini ke rumahnya masing-masing, sudah diampuni segala dosanya, dimohonkan segala urusannya, diberikan segala keinginan, dikabulkan segala hajatnya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.